Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep neraca. Ini merupakan salah satu poin penting di dalam teknik kimia. Kalau mata kuliah yang membahas tentang ini adalah namanya asas teknik kimia. Nah, konsep neraca ini melandasi banyak sekali analisa, pemikiran, dan penyelesaian persoalan teknik kimia fundamental. Jadi intinya harus balance, seimbang antara masuk dan keluar. Mungkin kalau dalam akuntansi ya uang masuk harus sama dengan uang keluar, dibelanjakan dan seterusnya. Dan teknik kimia ini merupakan salah satu materi yang sangat penting. Ada dua konsep dasar yang harus dipahami dan diperhitungkan ke dalam perancangan dan operasi suatu proses kimia. Yang pertama adalah massa harus kekal atau lestari. Apa yang keluar dari sebuah proses harus sama dengan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Plus apapun massa yang terakumulasi di dalam sistem. Yang kedua adalah fundamental reaksi dan sifat fisika bahan yang terlibat dalam proses. Ini salah satu contoh ketika analisa neraca massa dan energi tidak dilakukan dengan baik ketika terjadi suatu masalah. Ini salah satu contohnya adalah bencana kebakaran dan lingkungan melalui mekanisme tangki tumpah. Ini adalah salah satu contoh bencana Vicksburg 1 Juni 1974. Jadi 50 ton sikloheksana dilepaskan dari pabrik Nibusca, oksidasi sikloheksana yang mengarah kepada pelepasan awan uap dan ledakannya. Kerugian total pabrik dan kematian 28 orang pekerja pabrik. Sistem ini adalah sangat reaktif, konversinya rendah, gudang bahan besar, ya, gudangnya bahan baku ini besar di dalam pabrik. Nah, kemudian proses melibatkan 6 reaktor masing-masing 20 ton tangki berpengadu. Nah, suatu saat salah satu reaktor ini bermasalah. Berarti sebenarnya apa? Ketika bermasalah, mestinya kapasitas produksinya juga turun harusnya. Ini bermasalah, maka ini diganti dengan sebuah pipa. Ternyata tidak mampu dalam perhitungan ini. Ya, harusnya jadi kapasitasnya tidak turunkan, tapi hanya menggantikan ini. Maka terjadi ledakan. Nah, ini terjadi pelepasan disebabkan oleh kegagalan pipa sementara. Darurat, ini pipa darurat yang dipasang untuk menggantikan reaktor yang retak. Nah, ini yang disebut dogleg. Ini tidak mampu mengatasi kondisi operasi proses tekanan 10 bar dan 150 derajat Celcius. Ini adalah hasil dari setelah ledakan, ya, rata. Jadi perlu hati-hati di dalam. Jadi yang perlu kita lihat adalah proses harus dikembangkan dengan gudang bahan yang kecil. Ini harus berhitung macam-macam dan seterusnya. Ya, karena kalau bahan berbahaya, jangan banyak-banyak disimpan di dalam pabrik. Ya, khususnya adalah misalnya fluida yang mudah menguap. Jadi kalau kita tidak memiliki, ya kita tidak akan terjadi kebocoran. Sebelum memodifikasi proses, harus dilakukan pencarian sistematis penyebab masalah yang mungkin. Kemudian melakukan analisa SASOP, State and Operation, Operability. Kemudian bangun modifikasi sama seperti standar asli pabrik. Kemudian menggunakan ruang kendali dan bangunan tahan ledakan. Jadi tadi masalahnya satu reaktor retak diganti dengan pipa sementara dan hasilnya adalah jadi ledakan yang mengakibatkan kerusakan parah seperti ini. Ini perhitungan balance tadi yang neraca. Gaya kalau dalam ini adalah neraca gaya-gaya tidak seimbang. Nah, di dalam kita ketika mengendalikan proses tadi, ini juga perlu instrumentasi. Nah, untuk merancang ini, kita juga perlu menghitung neraca. Jadi semua instrumentasi pengendalian proses yang digunakan dalam proses produksi sebenarnya dirancang untuk menghitung neraca, tetapi beberapa hal dapat terjadi yang dapat menyebabkan kejutan. Misalnya, sebuah reaksi dengan konstanta kecepatan kinetika sangat lambat dapat membentuk bahan dalam proses yang tidak terantisipasi. Nah, tergantung pada pemrosesan hilir dan bagaimana produk yang diantisipasi
antisipasi ditangani, misalnya distilasi, filtrasi, kristalisasi, dan lain-lain, bahan ini dapat merembes keluar sistem setelah terkumpul pada tingkat tertentu. Jadi akumulasi. Akhirnya apa? Neraca massa akan menutup, tetapi dalam kerangka waktu pendek atau sedang. Mungkin juga tidak. Kemudian produk reaksi cairan yang tidak terantisipasi. Dengan sebuah titik didih yang mengganggu dengan nilai pemisahan distilasi dapat menyebabkan penumpukan sementara bahan. Jadi menumpuk. Artinya bahwa yang keluar itu tidak sama dengan yang masuk totalnya. Berarti ada penumpukan di situ. Nah, kalau kita menghitungnya sudah benar, tetapi ternyata di dalam proses sesungguhnya ini ternyata ada yang tidak pas, berarti ini ada suatu proses yang di luar perhitungan desain awal. Ini yang harus diperbaiki. Ini bisa membantu di dalam proses perancangan itu ya. Bisa juga proses reaksi padat, ya. Mungkin kita dalam perancangan kita tidak hitung bahwa itu akan terjadi presipitasi, misalnya karena terjadi kejenuhan dan seterusnya. Kemudian terjadi presipitasi. Nah, kalau ini presipitasi akan menempel pada dinding, bisa dinding pipa, bisa dinding alat, dan seterusnya. Maka yang keluar bisa jadi tidak sama dengan yang masuk suatu saat. Karena ada beberapa bahan yang hilang di dalam proses. Ini juga bisa membantu kita dalam mendiagnosa dan menganalisa proses setelah jadi dengan melakukan perhitungan neraca massa. Ini salah satu contoh perhitungan neraca massa, misalnya adalah penguapan garam. Jadi ini ada larutan garam, misalnya katakan saja 100, bisa kilogram, bisa pon, terserah. Dengan konsentrasi garam 10%, jadi kalau jumlah garam tadi 100, maka garamnya 10 dan airnya 90. Nah, kita ingin menguapkan airnya supaya konsentrasi garamnya ini menjadi 20%. Jadi 20% larutannya mengandung garam 10. Jadi kalau dalam hari tadi garamnya tetap 10, tapi konsentrasinya dari 10% naik menjadi 20%. Berarti ada air yang harus diuapkan. Nah, ini bisa kita hitung. Ini untuk menguapkan air dengan menggunakan steam panas. Jadi jumlah garam dalam larutan umpan, berarti kalau kita tadi punya 100, konsentrasinya 10%, maka jumlah garamnya adalah 0,1 kali 100 sama dengan 10 kg. Kalau ini dalam gram misalnya, ini 10. Jumlah air dalam umpan, airnya saja berarti tadi 100 dikurangi dengan garam 10, berarti 10 kg. Nah, yang keluar dari evaporator berapa? Nah, karena kita tahu garam tidak mempunyai tekanan, jadi garam tadi tidak akan menguap ketika dipanaskan. Yang menguap hanya air. Jadi garam yang keluar dari evaporator tetap 10. Ya. Ini tetap 10. Karena tetap 10, konsentrasinya menjadi 20%, maka 10 sama dengan 0,2 kali Y. Y-nya ini yang total, atau 10 dibagi 0,20 atau sama dengan 50 kg. Maka jumlah air yang diuapkan adalah, ya tadi airnya tadi yang ada di sini adalah 90, ya 90 dikurangi dengan 50 menjadi 40 kg. Ini adalah salah satu neraca massa sederhana. Nah, jadi jika kita mengukur satu atau lebih variabel dan neraca tidak menutup, maka ada indikasi masalah yang bisa disebabkan oleh, jadi kalau ternyata jumlahnya tadi tidak pas, jadi kalau ini masuknya 100, ternyata di sini hanya 40 atau di sini lebih atau tidak sama. Maka bisa jadi ini pasokan setiap tidak memadai untuk menguapkan air sebanyak yang diinginkan, atau konsentrasi garam masuk lebih kecil daripada yang dirancang. Rancangnya 10%, tapi yang keluar kok yang diuapkan sudah 50, tapi yang keluar hanya 9% atau 8%. Oh, berarti yang masuk ini sebenarnya tidak 10%. Bisa jadi itu salah di situ. Jadi bisa jadi konsentrasi garam masuk lebih kecil daripada yang dirancang, atau laju produk yang keluar dari evaporator bukan yang diharapkan. Yang diharapkan 50, ternyata yang keluar hanya 40. Jadi jumlah garamnya jadi lebih sedikit. Atau yang keempat bisa jadi konsentrasi garam keluar evaporator tidak seperti yang diinginkan. Konsentrasinya ini bukan 20%, tapi misalnya hanya 15%. Atau naik jadi ini ya. Jadi konsep neraca massa sederhana dapat menghasilkan pertanyaan penanganan masalah yang serius ketika kita menjalankan operasi evaporator.
Ini dapat diselesaikan dengan mudah dan konsep neraca massa sederhana ini dapat memfokuskan pada analisa kita. Nah, aspek penting dari neraca adalah kita harus menetapkan dulu sistemnya, batas sistem. Karena kalau tidak, misalnya di sini, ini yang masuk 10, yang keluar 20. Nah, yang keluar adalah yang di sini dan sini. Ini harus sama. Gitu. Jadi harus sistemnya dulu. Misalnya kalau di sini, kita tetapkan di sini, maka yang kita lihat adalah yang masuk adalah selari, yang keluar air jernih dan padatan. Kalau kita hanya memandang batas sistemnya itu yang di sini, maka yang kita lihat adalah yang hanya di pipa ini. Selari masuk dan selari keluar ini harus sama dan masih menjadi satu fasa. Ya. Nah, yang pertama ketika kita melakukan ramasa yang jelas adalah menggambar kotak seperti gambar ini. Buat kotaknya ini adalah batas sistem. Nah, kita mengukur massa selari masuk dan massa yang ada di dalam tangki. Kemudian pada awal startup kita tidak mengharapkan neraca massa menutup karena masih unsteady. Ini awalnya kosong, kemudian lama-lama naik, jadi belum ada yang keluar. Setelah penuh baru ada yang keluar. Kemudian yang menggambar kotak pada gambar DIN, neraca massa sistem total, kalau ini sistem total. Jadi ketika sistemnya di sistem itu bisa kecil sekali, dari sini kecil hanya di sini, misalnya di sini, atau total seperti ini. Neraca energi juga sama, konsepnya hampir sama, tetapi faktor panas yang dihasilkan atau diserap selama reaksi kimia harus diperhitungkan. Nah, ini dapat ditulis energi masuk sama dengan energi keluar plus energi yang dihasilkan plus energi yang disimpan. Nah, kalau kita lihat kembali ke penguap garam tadi, maka energi masuk adalah yang disebabkan oleh steam yang terkondensasi ini. Jadi ketika steam pada suhu tertentu ini menjadi kondensat, menjadi cair, jadi dari fasa uap menjadi fasa cair, maka steam akan melepaskan panas yang disebut sebagai panas laten. Panas latennya ini yang diserap oleh larutan garam, dipakai untuk menguapkan air. Jadi ini harus dihitung neraca, berarti jumlah. Jadi kalau panas laten misalnya massa laju alir massa dari steam adalah M, panas latennya lambda, maka panas yang dilepaskan oleh steam ini adalah massa dikalikan dengan lambda panas latennya tadi. Nah, panas tadi digunakan untuk menguapkan air. Jadi kalau misalnya air menguap pada 100 derajat Celcius, air masuk 30, berarti harus pertama dipakai untuk menguapkan, memanaskan air dari 30 sampai 100. Ini adalah panas sensibel. Massa dikalikan dengan panas, kapasitas panas, jadi massa dikalikan kapasitas panas dikalikan dengan delta T dari 30 sampai 100. Setelah itu baru dipakai untuk menguapkan. Massa tadi dikalikan dengan panas laten dari air. Maka kita bisa menghitung berapa kebutuhan panas untuk menguapkan M kilogram air. Ketika panasnya tahu, maka kita bisa menghitung berapa jumlah steam yang di. Nah, ini kaitannya neraca massa dan neraca panas. Kita bisa memperkirakan berapa utilitas panas yang harus ditambahkan dalam sebuah sistem proses supaya prosesnya berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, tadi dalam membahas neraca energi sistem evaporator, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah kandungan energi sistem yang akan tergantung pada tekanannya. Kemudian yang kedua, berapa banyak panas yang mampu diserap larutan akan tergantung pada kapasitas panasnya, CP. Yang pada gilirannya juga akan tergantung pada konsentrasi garam. Kemudian yang ketiga, suhu didih akan dipengaruhi oleh tekanan. Ya, ini kesetimbangan juga dalam evaporator maupun head cairan dalam evaporator. Energi dapat hilang ke sekitarnya, tetapi dalam perhitungan neraca energi atau neraca panas, biasanya ketika dalam tahap desain, energi hilang ini belum diperhitungkan. Nanti ketika diperhitungkan ketika mendesain yang sesungguhnya. Nah, kemudian dalam neraca energi ini juga panas bisa muncul di dalam sistem. Salah satu sebabnya adalah misalnya dengan adanya reaksi kimia. Reaksi kimia itu bisa dua, bisa eksotermis, bisa endotermis. Nah, nilai energi yang dilepaskan ini harus diperhitungkan, yaitu bersama-sama dengan suhu, aliran, dan kapasitas panas dalam menghitung neraca energi. Nah,
Jika jumlah ini tidak menutup atau seimbang, maka ada sejumlah kemungkinan. Aliran tidak seperti yang diharapkan, tidak hanya dalam pandangan absolut, tetapi juga dalam pandangan rasio atau stokiometri. Pengukuran suhu yang bisa jadi tidak benar, beberapa alat mungkin tidak sesuai mengukur dengan tidak benar, kemudian pemasukan energi luar, pemanasan atau pendinginan, bukan apa yang direncanakan. Jika aliran tidak benar, maka apa yang mungkin terjadi terhadap pembentukan atau pelepasan panas yang diharapkan. Kemudian kurang memahami dengan sempurna akibat fisika bahan, sifat fisika bahan, misalnya seperti kapasitas panas atau konduktivitas panas. Ya. Jadi kalau kapasitas panas ketika kita menghitung berbeda dengan yang realnya, maka kita bisa salah dalam menghitung jumlah steam yang dibutuhkan. Kemudian kurang mempertimbangkan input energi pencampuran fisika ke dalam sistem, misalnya Pratham proses seperti pengaduk dan seterusnya. Nah, selain panas dan energi, maka neraca yang juga penting adalah momentum. Ini nanti akan sangat penting dalam transfer momentum atau mekanika fluida atau aliran fluida. Jadi energi yang diwakili oleh fluida dan gas yang bergerak ini juga harus kekal dan diseimbangkan. Ini digunakan istilah momentum untuk menggambarkan sifat ini, yaitu momentum massa dikalikan dengan kecepatan. Contoh, jika katup proses tiba-tiba tertutup, sementara katup tersebut normalnya terbuka dengan aliran cairan atau gas yang melewatinya, maka energi yang diwakili oleh cairan yang mengalir akan didisipasikan, dibuang. Misal, pipa mungkin bergetar atau pecah. Contoh 2, perubahan diameter pipa seperti ini, dari kecil menjadi besar, dengan fluida atau gas cairan yang bergerak. Maka karena massa fluida yang mengalir tidak berubah, massanya tidak berubah, ketika diameter ini berubah, maka kecepatan fluida harus naik untuk menjaga laju aliran yang sama. Ya. Pengaruhnya adalah hasil kali massa kali kecepatan, yaitu ini momentum, ini harus tetap sama. Ya, ini maka neraca momentum akan menutup. Kebalikannya benar jika pipa membesar. Ya, tadi ini kalau mengecil ke arah sini, kalau membesar ke arah sini. Nah, ini salah satu contoh neraca momentum. Jadi jika misalnya ini, jika fluida dipompa pada laju alir tertentu ke dalam sistem, ini pompa, ini dialirkan ke sini, maka ada sejumlah energi tertentu yang terkait dengan fluida ini. Nah, ini akan hilang ketika misalnya fluida dipompa dari tangki sini ke suction head sampai ke tangki sini. Hilangnya kenapa? Karena ada pressure drop, misalnya ada filter, ini adalah hambatan, ada valve, ada belokan. Ini akan mengurangi momentum mula-mula yang masuk. Tapi yang momentumnya harus sama, maka energinya harus yang berkurang. Ya, berapa ini? Ada pressure drop tadi. Jika tidak ada, maka pengukuran aliran bisa jadi tidak benar, pengukuran tekanan tidak benar, atau pipanya bocor kalau ini nggak sama. Nah, jadi hukum kekekalan ini atau hukum konservasi, ini dalam banyak kasus, hukum kekekalan ini bisa menggunakan zat, energi, dan momentum. Ini harus diikuti dalam teknik kimia ini. Ini benar tak peduli aspek apa atau satuan operasi apa dalam teknik kimia yang sedang dibahas. Ya. Satuan operasi unit operation itu ya bisa reaktor, dryer, tangki pengaduk, crystallizer, atau yang lainnya. Distilasi ya. Neraca momentum, energi fluida, dan energi juga harus didefinisikan dalam istilah waktu. Jadi ada 3 tadi dalam teknik kimia atau nanti dalam teknik kimia yang penting untuk perhitungan perancangan maupun operasi, yaitu neraca massa, neraca panas, dan neraca momentum. Baik, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang neraca dalam teknik kimia. Jadi mungkin kalau ketika belajar S1 mungkin Anda hanya butuh 10% dari yang pelajari seluruh selama di perguruan tinggi ini 4 tahun. Masalahnya adalah kita tidak tahu 10% yang mana yang nanti berguna, yang tetap kita gunakan ketika kita meniti karir, ketika kita bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap ikuti kanal Lab Elkimco. Jangan lupa subscribe.